Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Suryana, katanya minta dibahas soal Elis. Gimana ke depannya? Terima kasih. Oke, kalau kita lihat Elis itu ada, ya, Elis adalah sebuah proyek cryptocurrency yang mana fungsi daripada tokennya itu adalah untuk di dalam permainan yang namanya My Neighbor Alice. Jadi kalau kita lihat informasinya, ini adalah cryptocurrency yang berbasis ERC20, which is di jaringannya Ethereum ya. Dengan video gamenya, video permainan video bernama My Neighbor Alice yang dapat digunakan sebagai mata uang untuk membeli tanah, barang, dan lain-lainnya di dalam permainannya. Jadi, artinya adalah token Alice ini berfungsi di dalam ekosistem permainannya saja. Untuk di luar itu ya tidak tidak terlalu banyak fungsinya buat Alice. Selain bisa dibeli di exchange buat teman-teman hold dan ya hanya sebatas itu. Tapi kalau teman-teman yang main permainannya itu akan sangat-sangat useful kalau teman-teman punya token dari Alice ini. Alice sendiri itu berbasiskan dengan gaming, kemudian play to earn, dan juga metaverse, teman-teman. Kalau kita lihat datanya di CMC, Alice hari ini berada di kisaran harga 25.600. Hari ini market sedikit bergejolak, Bitcoin sedikit naik ya, tapi di sini datanya Alice justru koreksi 1,4%. Kita akan coba lihat seperti apa nanti. Alice berada di peringkat 320 di CMC. Kalau kita lihat dia punya supply maksimum sebesar 100 juta dan yang sudah dibuat itu sekitar 48 juta. Jadi token yang beredar itu kurang dari 50%-nya dan masih kedepannya bisa mendapat peningkatan supply tergantung daripada ekosistem permainannya sendiri. Alice ini pasarnya cukup besar, rata-rata udah bisa listing di banyak exchange besar ya, seperti Binance, KuCoin, Coinbase, dan yang lain-lain. Jadi udah besar-besar semua exchange-nya. Cuman memang yang paling rame masih tetap di Binance. Jadi itu secara fundamental daripada projectnya. Kalau kita lihat sih belakangan mereka banyak ngadain AMA, ini di Paris ya, mereka ada event Blockchain Week Highlight Web3. Ini event yang cukup bagus buat sebuah project crypto. Di Berlin juga kemarin mereka bikin event juga. Jadi sebenarnya secara tren, secara news, Alice sendiri itu jarang diperbincangkan. Tapi meskipun begitu, mereka tidak tidak menutup proyeknya secara tiba-tiba, enggak. Mereka masih tetap bikin proyeknya, bahkan mereka mengembangkan lebih besar lagi buat ekosistem mereka. Jadi ya bisa dibilang proyeknya masih bakal tetap jalan, masih bakal tetap survive, mungkin sampai next bull run. Jadi mereka masih oke ya kalau kita lihat dari komunitas. Em, Kalau kita lihat sih di bagian holder untuk Alice sendiri dia masih lebih banyak dipegang oleh ekosistem. Alice ekosistem itu punya sekitar 37,15% dari total supply yang beredar. Kemudian Binance juga masih nyimpan 16% dan ini ada 10% teman-teman. Jadi mayoritas itu disimpan di exchange Binance dan juga ekosistem daripada Alice. Sepertinya di Binance ini bisa di staking ya. Mungkin itu sebuah opsi buat teman-teman juga yang ada hold coinnya daripada dianggurin aja, didiemin, nggak ningkatin jumlah juga ya kan. Teman-teman staking berpeluang buat dapat reward yang lebih besar. Sementara sisanya ya beberapa berada di wallet-wallet pribadi dengan jumlah kepemilikan itu di bawah 1,5% saja. Itu sih secara fundamental. Mungkin yang paling penting adalah dalam project-project game itu mereka nggak tinggalin projectnya ya, mereka tetap improve, mereka tetap bikin project-project baru sehingga untuk tokennya sendiri ini bakalan masih diperlukan teman-teman. Jadi gitu. Kalau kita lihat sih untuk harga Alice hari ini dia sedikit koreksi. Padahal kalau kita lihat dari Bitcoin, Bitcoin masih dalam posisi strong, dalam posisi yang nanjak ya. Alice sendiri justru nggak terlalu gimana-gimana. Dia sebelumnya memang sudah bergerak di dalam sebuah tren yang bagus. Ada tren kenaikan kalau kita lihat di sini dalam beberapa waktu dia bergerak di dalam sebuah ascending channel dengan posisi yang cukup impulsif.
Hanya saja memang dari pergerakan MACD sepertinya kita udah berada dalam posisi peak dan udah waktunya buat terkoreksi terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat dulu Elis dari time frame yang lebih besar. Nah, kalau dari time frame yang lebih besar, Elis sendiri dulunya itu waktu dia lagi trending, teman-teman harganya ada di kisaran 20 dolaran. Tapi sekarang udah makin lama ya, biasanya memang yang namanya permainan itu punya umur di mana permainan itu masih cukup relevan dimainkan. Tapi lama-kelamaan akan muncul permainan-permainan baru yang lebih menarik, yang lebih mengikuti tren. Biasanya orang-orang yang main game pasti merasakan ya. Hari ini teman-teman main apa? Mungkin tahun depan belum tentu kalian masih main game yang sama. Nah, begitu juga dengan Elis. Ini salah satu yang harus teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman membeli koin-koin yang berbasiskan permainan. Kenapa demikian? Karena game itu punya masa relevannya sendiri-sendiri. Jadi kalau hari ini Elis masih tetap ada, masih tetap survive, masih banyak yang main, it's okay, itu bagus teman-teman. Tapi masalahnya sampai kapan Elis ini bakalan dimainin, terutama soal gamenya ya, My Neighbor Elis. Sampai sampai kapan dia bakalan tetap relevan. Nah, itu pertanyaannya. Makanya biasanya kalau saya pribadi itu beli koin-koin yang berbasiskan metaverse, berbasiskan game, itu biasanya nggak akan di-hold dengan jangka waktu lama. Ketika cuan, ya udah keluar gitu loh. Karena memang kalau menurut saya sendiri koin-koin yang fungsinya ataupun punya masa momentum sendiri-sendiri ini harus kita gunakan dengan bijak. Jangan sampai kita terlalu lama pegang koinnya sampai 20 tahun lagi entah kapan apakah Elis masih ada waktu itu, permainannya masih ada waktu itu, ya kita nggak pernah tahu. Jadi pintar-pintar memanfaatkan momentum buat jual, terutama next bull run nanti. Nanti akan ada momennya di mana koin-koin bakal naik. Jadi jangan lupa untuk taking profit kalau teman-teman udah cuan. Nah, Elis sendiri posisinya kan kemarin dia udah turun tuh sampai 1 dolar. Dan ternyata level tersebut bisa menjadi level bottom terakhir buat Elis ya. Sekarang posisinya Elis sudah berada di kisaran 1,7, which is bagus sebenarnya. Trennya masih dalam posisi downtrend. Dia masih di bawah MA 200 sehingga belum bisa dikonfirmasi sebagai bullish. Tapi kita masih butuh melihat ke depan pergerakannya seperti apa. Kalau dari saya sih memang wajar Elis kenapa dia masih dibilang downtrend, karena Bitcoin memang dalam posisi out of perform dalam belakangan ini. Bitcoin benar-benar perkasa, BTC dominance-nya menguat, altcoin semuanya tertekan. Kalau kita lihat sih dari pergerakan dari Elis sendiri so far masih cukup oke. Menurut saya masih cukup oke. Teman-teman yang masih punya koinnya ya di hold aja dulu sampai dia kembali ke harga-harga yang cukup oke buat teman-teman ya. Kalau dari saya sih posisi pergerakan dari belakangan ini memang cenderung dalam posisi yang tidak terlalu menunjukkan tren bullish. Kenapa? Karena candlenya kecil-kecil semua, teman-teman. Candlenya kecil-kecil semua. Berarti menandakan di sini tidak ada power yang cukup kuat. Seperti yang ada di sini. Nah, ini kan powernya kuat nih. Ya, akumulasi terjadi, kemudian candlenya mulai panjang disertai dengan volume yang sangat besar. Nah, itu yang kita akan nantikan terhadap Elis. Kalau sementara volumenya sempat turun, sekarang sedikit naik, tapi masih butuh sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa buyer udah mulai masuk, dana besar mulai masuk. Nah, di sanalah momentum buat Elis menguat. Kalau sekarang masih belum terlihat seperti itu. Level-level support yang bisa diperhatikan yaitu di level saat ini yaitu di kisaran 1,7 sini ya 1,7 dolar ini, dan next supportnya ada di kisaran next resistance-nya ada di kisaran 1,89 dolar. Itu ada MA 200 di sana, dan yang lebih tinggi berarti ada di kisaran 2,2 dolar. Sementara posisinya memang masih cenderung seperti ini. Oh, ini teman-teman bisa perhatikan pola daripada Elis ini membentuk Adam and Eve ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini kita coba cek Adam and Eve pattern. Jadi ada kecenderungan bikin pola bullish seperti ini, teman-teman. Jadi bentuknya V kemudian setengah lingkaran. Elis pun juga menunjukkan posisi yang sama. Jadi teman-teman boleh nih pantau buat Elis, kalau dia breakout dari level 1,7
$1,7 bisa jadi ada peningkatan volume perdagangan yang cukup impulsif. Ya, boleh teman-teman pantau ya ketika teman-teman lihat video ini. Target kita bisa naik sampai level $2,2. Itu sekitar 32% untuk jangka pendek. Ya, semoga lah dapat momentum buat bullish, teman-teman. Tapi kita butuh konfirmasi dulu nih, Elis harus bisa melewati level 1,72-nya. Jadi buat Elis gitu aja deh, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.